Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di salah satu video minggu ke-5 akuntansi biaya. Video kali ini akan membahas tentang analisis varian level 3 bahan baku langsung atau biasa disebut BBL. Nah, dalam analisis varian level 3 ini akan ada pembahasan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel dan BOP tetap. Tapi di sini saya hanya akan membahas mengenai bahan baku langsung saja. Nah, pada analisis varian level 3 ini, pada bahan baku langsung akan ada yang namanya selisih harga dan selisih efisiensi. Nah, sebelumnya, analisis varian level 3 ini apabila diperlukan, analisis ini dilanjutkan ke jenjang yang lebih rinci, yaitu analisis level 3 yang merinci selisih anggaran fleksibel pada level 2 menjadi dua bagian, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, selisih harga dan selisih efisiensi. Atau di sini disebut varian harga, ini varian harga, dan varian efisiensi. Nah, untuk selisih atau varian harga sendiri, ini adalah perbedaan antara harga aktual dengan harga yang dianggarkan dikali dengan kuantitas input aktual. Nah, kemudian selisih harga ini juga kadang disebut juga sebagai selisih input atau selisih tingkat upah. Nah, selisih ini merupakan selisih akibat adanya perbedaan harga perolehan bahan langsung atau upah tenaga kerja langsung. Nah, selisih ini juga bersifat uncontrollable atau tidak bisa dikontrol, mengingat kadang harga tidak dapat sepenuhnya ditentukan oleh suatu perusahaan atau oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian varian efisiensi. Varian efisiensi ini sendiri itu adalah perbedaan antara kuantitas input aktual yang digunakan dan kuantitas input yang dianggarkan untuk membuat output aktual, kemudian dikali dengan harga yang dianggarkan. Nah, selisih efisiensi ini mengukur sejauh mana penggunaan bahan langsung dan tenaga kerja langsung dalam proses produksi atau operasi perusahaan. Jadi, di sini selisih efisiensi ini untuk mengukur sejauh mana bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu dalam atau saat proses produksi atau operasi perusahaan. Nah, semua biaya produk itu dapat memiliki selisih level 3 sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, BBL, TKL, dan BOP variabel maupun BOP tetap. Nah, langsung saja karena di sini membahas analisis varian bahan baku, selisih ini menggambarkan selisih harga dan selisih efisiensi yang merinci selisih anggaran fleksibel pada level sebelumnya. Nah, selisih harga bahan baku langsung ditambah dengan selisih efisiensi bahan baku langsung itu sama dengan selisih anggaran fleksibel bahan baku langsung. Nah, kemudian di sini ada rumus selisih harga dan selisih efisiensi untuk biaya bahan baku langsung. Nah, yang pertama untuk varian harga sendiri, ini didasarkan pada harga bahan baku langsung per unitnya. Kemudian untuk varian efisiensi sendiri didasarkan pada total kuantitas bahan baku langsungnya. Kemudian untuk rumusnya sendiri untuk varian harga adalah harga aktual dikurangi dengan harga anggaran. Nah, harga aktual ini adalah harga jual per unit aktualnya, dan kemudian di sini untuk harga anggaran ini adalah harga jual per unit yang dianggarkan oleh perusahaan, kemudian dikali dengan Q aktual atau kuantitas total aktual yang terjual. Kemudian untuk varian efisiensi, ini adalah rumusnya Q aktual atau kuantitas aktual, kemudian dikurangi dengan Q anggaran atau kuantitas total anggaran yang didasarkan unit jual aktual, kemudian dikali dengan harga jual per unit yang dianggarkan. Nah, kemudian di sini ada contoh lanjutan mengenai kasus Webco yang sebelumnya sudah rekan-rekan kerjakan di minggu yang sebelumnya, yaitu lanjutan dari
analisis varian level 0, 1 dan 2. Nah, untuk menganalisis varian level 3 ini diperlukan informasi tambahan, yaitu yang pertama ini adalah ada standar bahan langsung untuk sebuah jaket adalah 2 meter dengan harga 30.000. Kemudian informasi yang kedua, bahan langsung yang dibeli dan dipakai total secara aktual adalah 22.200 meter dengan harga 28.000. Nah, kemudian yang ketiga, standar biaya TKL untuk sebuah jaket adalah 0,8 jam dengan harga 20.000. Kemudian tenaga kerja langsung yang dibayar total secara aktual ada 9.000 jam dengan harga 22.000. Nah, untuk dua informasi paling bawah, standar biaya TKL dan tenaga kerja langsung yang dibayar total secara aktual ini, untuk dua informasi ini tidak akan kita gunakan dalam perhitungan analisis level 3. Dikarenakan ini adalah informasinya mengenai TKL dan sedangkan yang kita cari sekarang adalah dan yang kita bahas adalah bahan baku. Jadi untuk dua informasi ini akan masuk ke dalam analisis varian level 3 yang di bagian TKL. Maka dari itu ini tidak akan kita gunakan. Kemudian di sini ada penyelesaiannya. Berdasarkan informasi yang di awal tadi, untuk mencari varian bahan langsung pada analisis level 3 adalah yang pertama kita mencari selisih harga dan yang kedua mencari selisih efisiensi. Nah, sesuai pada rumus di awal, untuk selisih harga sendiri adalah harga aktual dikurangi dengan harga anggaran kemudian dikali dengan kuantitas aktual. Nah, harga aktualnya ini sendiri adalah 28.000 kemudian dikurangi dengan 30.000 sebagai harga anggaran, kemudian dikali dengan 22.200. Ini bisa dilihat pada informasi tambahan di soal tadi. Nah, kemudian hasilnya adalah 44.400.000. Nah, di sini ada M. M ini adalah sebagai simbol menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah selisih efisiensi. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah Q aktual dikurangi Q anggaran, kemudian dikali dengan H anggaran atau harga anggaran. Untuk Q aktualnya di sini adalah 22.200. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat pada informasi tambahan tadi pada poin yang kedua, yaitu adalah bahan langsung yang dibeli dan dipakai total secara aktual 22.200 meter. Nah, Q aktualnya di sini adalah 22.200. Kemudian dikurangi dengan Q anggaran yaitu 2 dikali dengan 10.000. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini adalah dari informasi poin pertama, standar bahan langsung untuk sebuah jaket adalah 2 meter. Nah, mengapa kita menulis 2? Karena untuk standar bahan langsung itu sama saja dengan disebut sebagai anggarannya ya. Jadi kita menulis di sini 2 dikali dengan 10.000. Nah, 10.000 ini dari mana? 10.000 ini dari unit yang unit aktual atau unit output aktual pada soal yang minggu lalu. Soal yang pertama di analisis level 012 diketahui untuk unit yang terjual atau unit aktual realisasinya adalah sebanyak 10.000 unit. Maka dari itu dikalikan dengan 10.000. Nah, selain itu, Q anggaran sendiri ini adalah kuantitas total anggaran yang didasarkan pada unit jual aktual. Maka dari itu dikalikan dengan 10.000 karena dia dasarnya adalah pada unit jual aktual. Kemudian dikali dengan harga anggaran. Harga anggarannya di sini adalah 30.000. Ini terdapat pada poin informasi yang pertama, yaitu standar bahan langsung itu sama saja dengan yang kita anggarkan, yaitu 30.000 untuk harga anggarannya. Kemudian didapatkan hasil
66 juta dan di sini adalah hasilnya tidak menguntungkan. Kemudian kita selanjutnya adalah mencari yang namanya selisih anggaran fleksibel biaya bahan langsung. Untuk mencarinya rumusnya adalah selisih harga ditambah dengan selisih efisiensi. Jadi selisih dari hasil yang sudah kita cari tadi, selisih harga dan selisih efisiensi. Nah, kita masukkan dan didapatkan hasil 21.600.000 dan hasilnya tidak menguntungkan. Kenapa di sini tidak menguntungkan? Dikarenakan hasil yang kita dapat untuk selisih harga tadi hanya menguntungkan 44.400 dan di sini lebih besar yang tidak menguntungkan yaitu 66 juta. Sehingga di sini sisanya atau selisihnya adalah 21.600.000 dan dia akan masuk ke yang tidak menguntungkan karena 6 juta ini lebih besar. Jadi selisihnya menjadi tidak menguntungkan. Nah, walaupun tidak menguntungkan, di sini hasilnya tetap positif karena namanya selisih itu tidak ada yang negatif. Nah, kemudian kita mencari aspek manajerial analisis varian. Nah, setelah melakukan perhitungan, maka tahap berikutnya adalah menentukan varian yang oleh perusahaan dianggap besar, nah baik itu menguntungkan ataupun merugikan, kita akan menelusuri penyebabnya atau kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, ini juga disebut sebagai konsep attention direction atau dalam perusahaan itu pasti adanya selisih itu wajar. Nah, maka dari itu hanya varian yang sangat besar saja yang perlu dianalisis dan diperhitungkan. Kemudian, varian yang menguntungkan bisa jadi menjadi dasar pemberian reward, sementara itu varian yang tidak menguntungkan perlu diteliti apa penyebabnya dan diperbaiki agar tidak terjadi lagi di periode yang mendatang. Kemudian di sini ada hasilnya. Tentunya setelah kita menghitung tadi, kita akan menganalisis. Kemudian kita menganalisis mengapa perusahaan tersebut mengalami keuntungan dan kerugian yang besar. Nah, kita akan mencari penyebabnya atau kemungkinan-kemungkinan hal tersebut terjadi pada perusahaan. Nah, ini tadi yang pertama adalah ada varian harga sebesar 44 juta hasilnya tadi dan menguntungkan. Untuk varian efisiensi 66 juta dan hasilnya tidak menguntungkan. Nah, kita akan mencari apa penyebabnya dan kemungkinan kenapa di sini menguntungkan dan di sini menjadi tidak menguntungkan. Yang pertama, untuk varian harga menguntungkan. Bagian pembelian berhasil menegosiasikan harga dengan baik. Nah, bisa saja saat pembelian bisa bernegosiasi atau menegosiasikan harga dengan baik. Kemudian penurunan harga pasar bahan. Nah, bisa saja di sini adanya penurunan harga pasar bahan. Harga bahannya lebih murah sehingga kita mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, diskon dari supplier karena membeli lebih banyak. Nah, biasanya kalau kita membeli bahan atau barang dalam jumlah yang besar, relatif besar dari supplier, kita akan mendapatkan diskon atau potongan harga sehingga harganya akan lebih murah. Nah, beda lagi dengan kita hanya membeli beberapa, 2 atau 3, tentunya itu harganya akan jauh lebih mahal dan berbeda jika kita mengambil secara jumlah yang besar dan banyak. Nah, kemudian yang keempat, bahan bermutu lebih rendah dari standar. Nah, bisa saja bahan yang kita beli atau yang kita gunakan mutunya itu lebih rendah dari standar yang kita tetapkan sehingga harganya itu juga akan lebih murah dan kita akan lebih mendapatkan keuntungan. Kemudian standar atau anggaran yang keliru. Nah, ini juga bisa saja salah satu faktornya karena kita membuat standar atau anggaran kita yang keliru sehingga menyebabkan keuntungan. Kemudian yang di sini varian efisiensi. Varian efisiensi di sini tidak menguntungkan. Yang pertama kemungkinannya adalah karyawan tidak terampil sehingga mengerjakan secara salah. Nah, bisa saja misal dalam perusahaan atau memproduksi kemeja misal. Nah,
karyawan atau tukang jahitnya atau tukang guntingnya salah menggunting atau salah menjahit, sehingga itu akan mengeluarkan bahan yang cukup banyak, sehingga juga akan menambah pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dan akan menyebabkan menjadi tidak menguntungkan. Kemudian bahan yang dibeli kualitasnya rendah sehingga ada bagian kain yang tidak memenuhi syarat untuk dijahit. Nah, misal kita membeli bahan dengan kualitasnya rendah sehingga saat kita gunakan bahan tersebut tidak memenuhi syarat, yang alhasil bahan tersebut tidak jadi kita gunakan dan itu juga akan membuang-buang biaya. Kemudian bisa saja kita harus membeli yang baru untuk mengganti bahan tersebut sehingga itu akan menyebabkan kerugian pada perusahaan juga. Kemudian standar atau anggaran yang keliru ini juga bisa karena standar atau anggaran yang kita susun salah sehingga menyebabkan varian efisiensinya tidak menguntungkan. Kemudian bagian pembelian membeli bahan baku dengan cara murah tetapi kualitas buruk. Nah, bisa saja pada saat membeli bahan baku harganya murah tetapi kualitasnya buruk sehingga bahan tersebut tidak bisa digunakan dan kemudian kualitasnya tidak bagus, yang akhirnya ini akan menyebabkan keefisiensian perusahaan tersebut menjadi hasilnya tidak menguntungkan karena bahan baku dengan harga yang murah ini tadi sehingga kualitasnya pun juga buruk. Nah, kemudian kita setelah mencari penyebabnya, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan mengapa perusahaan tersebut mengalami kerugian, apa penyebabnya, kita juga memberikan rekomendasi atau saran untuk pihak manajemen maupun untuk perusahaan tersebut dari kemungkinan atau penyebab-penyebab kerugian ataupun keuntungan tadi. Nah, misal penyebab varian harga BPL yang menguntungkan adalah adanya diskon dalam kuantitas yang besar, akibatnya biaya penyimpanan akan tinggi. Jika kenaikan biaya penyimpanan lebih tinggi daripada diskon, maka akan tidak menguntungkan. Disarankan memperkecil tempat penyimpanan bahan. Nah, jadi jika penyimpanan harganya lebih tinggi daripada diskon yang kita dapatkan, maka itu tidak akan menguntungkan karena kita akan mengeluarkan uang atau biaya lebih banyak pada penyimpanan. Nah, disarankan untuk memperkecil tempat penyimpanan bahan tersebut. Atau juga misalnya jika penyebabnya itu karena rendahnya kualitas bahan baku. Nah, ini bisa juga kita mencari atau berupaya untuk mencari supplier baru atau menetapkan supplier baru yang lebih baik ke depannya untuk menyuplai bahan-bahan yang lebih bagus dan sesuai standar dengan yang kita inginkan agar saat proses nanti tidak mengalami kerugian karena bahan dengan kualitas yang buruk, bahkan bahan yang tidak bisa dipakai, sehingga kedepannya perusahaan bisa mengalami keuntungan daripada sebelumnya. Atau juga bisa contohnya misal di analisis varian yang tenaga kerja langsung misalkan. Misal karyawan tidak terampil dalam bekerja. Nah, perusahaan bisa memberikan training atau pelatihan kepada karyawannya, baik karyawan baru atau karyawan lama, memberikan training agar karyawan tersebut dapat bekerja secara terampil, secara maksimal, agar nantinya juga berdampak baik atau dengan kinerja yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan ke depannya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.